Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh Ibu Gembala Maria Desire, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan selalu menolongku. Yes, amin Tuhan. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan selalu menjagaku. Rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita beri pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh Pendeta Maria Desire. Kami persilakan Ibu Desi untuk memberitakan firman. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya firman Tuhan disampaikan di awal bulan Desember ini menjadi berkat untuk kami semua mengakhiri tahun 2022. Kami kembalikan semua
rencana kami Tuhan untuk tahun yang akan datang, pengharapan kami, duka cita kami, sukacita kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu, Allah yang perkasa, yang senantiasa memberkati anak-anak-Nya. Saudara, hari-hari ini kita sedang diguncangkan oleh kabar-kabar bencana alam, baik di Cianjur, kemarin ada di Garut, dan hari ini Gunung Semeru sedang di atas siaga 1, yaitu level awas. Tetapi dalam Yesaya pasal ke-50 ayatnya yang ke-15, Yesaya pasal ke-50 ayatnya ke-15 berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi saudara, betul yang dikatakan, tinggallah dalam damai sejahteraku. Itu dikatakan dalam perjanjian baru, bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan di dalam Yesaya pasal ke-29. Ternyata inti dari firman Tuhan Yesaya pasal ke-50 ayat 15, dalam tinggal tenang dan percaya, yaitu dalam damai sejahtera Kristus terletak kekuatanmu. Saudara, kita akan mendengarkan dari berbagai berkat dalam firman Tuhan, terambil dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, di mana perikopnya berjudul berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Dalam hal ini apa yang dimaksud oleh kitab Amsal? Berkat dari hikmat adalah komitmen. Itu yang utama. Komitmen kita dalam menggiring Yesus. Janji iman saudara dan saya kepada Dia janganlah kita lupakan, apalagi ketika Anda bernasar. Tuhan mengejar hal ini, dan kiranya ketika kita tetap terus menjaga komitmen kita, firman Tuhan mengatakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Salah satu komitmen kita adalah apa saudara? Yaitu memberikan perpuluhan. Karena ini adalah di awal bulan, di penghujung tahun 2022, saya mengingatkan kepada saudara, jangan lupa kepada pemberian persepuluhan kepada Tuhan. Persepuluhan itu bisa dengan harta kita, bisa juga dengan waktu kita, bisa juga dengan talenta kita, saudara. Mari saya ingatkan kembali untuk kita melihat di dalam kitab Malaiki. Kitab Malaiki itu adalah kitab yang terakhir dari perjanjian lama. Kitab Malaiki pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Perikopnya berkata, pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Ayat ke-6 berkata, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu
tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara, pembayaran persembahan persepuluhan itu menyenangkan hati Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu mamon, bukan berarti Tuhan itu senang dengan harta kita, tetapi karunia terbesar di dalam membangun konektivitas ilahi dengan keilahian Tuhan, yaitu apa saudara? Dengan dana kita. Karena melayani Tuhan, membangun konektivitas ilahi, memelihara komitmen kita dengan Tuhan ada dalam 3 hal, dalam doa, dalam daya, dan dalam dana, saudara. Hal yang sangat sulit karena di dalam dana itu ada keakuan kita, ada keraguan-raguan kita, ada logika kita. Tapi kalau kita melihat ayat 9 berkata, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Tuhan itu menantang manusia. Kalau kamu tidak percaya, kalau dagingmu lebih besar dari pekerjaan roh yang ada dalam loh hatimu, kalau berkat dari hikmat itu tidak dapat menjangkau apa yang Tuhan katakan dalam firman ini, yaitu memberikan persepuluhan, Tuhan katakan, ujilah aku. Tuhan menantang manusia, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Oh, luar biasa. Allah kita Allah yang dahsyat. Banyak hal tentang mujizat berkat terjadi. 5 roti 2 ikan. Persembahan seorang janda miskin. Persembahan seorang janda di Sarfat. Dari apa? Dari ketaatan. Oleh sebab itu, visi di dalam bulan Desember adalah kelimpahan, yaitu berilah maka engkau akan diberi. Artinya kita dahulu menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan kita menuntut Tuhan bekerja dulu dalam kehidupan kita, tapi kita membacakan firman Tuhan, kita meyakini dan kita mengagungkan Tuhan Allah besar, dan kita melangkah. Karena minggu lalu saya katakan iman itu harus melangkah. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Supaya Anda bisa merasakan 4 aliran sungai dari Taman Eden itu. Karena persembahan persepuluhanmu menyenangkan hati Allah. Dan bukan saja Tuhan ingin memberikan berkelimpahan, tetapi perjanjian kutuk nenek moyang yang sudah diwarisi kepada kita, yang kadang-kadang akan menghadang kita, Tuhan meniadakannya. Katakan amin saudara. Ya, sehingga Anda mengerti, Anda takut kalau Anda tahu Anda akan melakukan sesuatu yang membuat Anda tergelincir. Saudara, kalau Anda ingin merusakkan perjanjian Anda dengan Tuhan, kalau Anda ingin dihina oleh dunia ini, atau Anda terhina oleh dunia ini, tetapi pembayaran persepuluhan itu saudara menyenangkan hati Allah. Oleh sebab itu lakukan saudara. Kemarin saya bersaksi di hadapan Pak Toto dan Ibu Lani yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam bimbingan pranikah saya mengatakan, ya Tuhan ingin membuat segala sesuatunya selalu baru dalam kehidupan kita, supaya kita melupakan apa yang menjadi air mata dalam kehidupan kita. Kita melupakan apa yang sepertinya suatu kesialan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin membawa kita semakin yakin dari apa yang menjadi keraguan-raguan. Terobosannya satu melalui apa saudara? Melalui persepuluhan. Itu Anda menghancurkan rencana iblis yang sudah termeteraikan atau mungkin sudah terpetakan dalam kehidupan berkat saudara, kehidupan rumah tangga saudara, dengan Anda membayar persepuluhan saudara. Dan saya bersaksi, hidup saya hanya karena setia, memegang komitmen, dan melakukan dana itu saudara. Sehingga hari demi hari pemeliharaan Tuhan semakin dinyatakan. Hari lepas hari, tahun demi tahun,
pelayanan ini, anugerah Kristus semakin diangkat oleh Tuhan. Oh, praise the Lord, saudara. Nah, Anda yang memiliki iman yang ragu-ragu, Anda yang kurang komitmen saat ini, mulailah kembali komitmen. Anda yang dulu menjadi sebagai pendoa, terutama mendoakan pelayanan ini, kembali lagi mendoakan. Anda yang dulu mungkin sempat ragu-ragu kepada saya sebagai gembala dalam pelayanan anugerah Kristus, kembalilah. Minta keyakinan iman saudara bahwa apa yang dikerjakan semuanya berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, kita jangan lupa juga dalam kitab Amsal pasal yang keempat, setelah kita memberikan perpuluhan untuk menjaga penguasaan diri, mari kita baca perenungan firman ini, di mana perikopnya berkata, nasihat untuk mencari hikmat. Jadi hikmat harus dicari, saudara. Ya, kita harus mempunyai jiwa yang senang mengejar bola, ya, bukan yang menunggu bola. Karena orang yang menunggu bola itu lama-lama orang yang takut mengambil resiko. Tapi orang yang mengejar bola, dia akan merasakan bahwa ternyata di dalam setiap langkah dia, setiap langkah manusia sebenarnya sudah di dalam karya Tuhan, dan Tuhan yang menggendong kita, saudara. Amin. Tetapi saudara, ada hukum-hukum Tuhan yang tidak bisa dibantah, saudara. Contohnya 10 perintah Allah. Contohnya jangan bercerai, saudara. Ya. Jangan memaki. Ya. Jangan bergosip. Jangan mencari kepentingan diri sendiri, saudara. Oleh sebab itu kita kembali melihat dalam kitab Amsal pasal keempat, nasihat untuk mencari hikmat. Jadi mencari hikmat itu juga butuh masukan-masukan dari pembimbing-pembimbing rohani, dari orang-orang yang sudah percaya dan mempunyai kesaksian dampak dari ketaatannya kepada Sang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saya bacakan Amsal pasal keempat, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah, dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Sekali lagi saya katakan, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, yaitu hikmat Tuhan, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaga. Berarti iman itu harus dijaga, dikasih. Artinya dengan apa, saudara? Hidup itu jangan serampangan. Waktunya tidur, tidur. Waktunya makan, makan. Waktunya berdoa, berdoa. Waktunya menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara, jangan hidup dalam kumpulan pencemooh. Sehingga ketika mau bersyukur, orang sekeliling kita mencemooh. Ya, ketika kita dihadapkan untuk komitmen kepada Tuhan, orang sekitar kita malah mengolok-olok, mujizat itu mana? Kok belum ada? Saudara, berkumpul kepada orang-orang yang sombong, juga sombong rohani, yang senangnya melihat kelemahan orang, kekurangan orang, kejelekan-kejelekan orang, saudara. Sehingga hikmat itu akan meninggalkan kita. Ya, tapi yang Tuhan minta, janganlah meninggalkan hikmat itu. Supaya apa, saudara? Ayat 6 berkata dalam kitab Amsal pasal keempat, supaya kita dipelihara oleh hikmat itu. Hikmat itu yang membuat kita bisa mengolah berkat dan pengucapan syukur kita kepada Yesus Kristus, kepada firman Tuhan yang akan mendatangkan ragi yang baik. Sehingga orang lain sudah lelah, tidak berdaya, tapi kita masih dipercaya terus dan terus untuk mengolah berkat, saudara. Mari kita melihat lagi dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, supaya Anda melihat hidup di dunia ini penuh dengan dinamika, saudara. Jadi jangan kita merasa bahwa hidup di dunia ini adalah suatu kesia-siaan, bahwa hidup di dunia ini adalah suatu pengorbanan,
suatu sakit hati, suatu hal-hal yang hanya mendatangkan memori yang kurang baik, trauma-trauma, atau luka batin, atau kepahitan, saudara. Tetapi hikmat itu memelihara kita untuk menjadi orang yang tangguh. 7 kali orang benar itu jatuh, 7 kali dia bangun kembali. Jadi saudara, kalau ada di antara saudara yang dikunjungi oleh saya sebagai gembala berulang-ulang, dikunjungi oleh utusan Tuhan berulang-ulang, saudara, diberkati pernikahannya berulang-ulang, saudara, itu menandakan apa, saudara? Menandakan engkau sedang dipelihara oleh hikmat Tuhan, saudara. Jadi jangan tinggalkan hikmat itu, supaya ragi yang baik terus terjadi di dalam engkau mengolah adonan. Tetapi saudara, kita melihat dalam Pengkhotbah pasal ketiga, bahwa semuanya ada di dalam waktu Tuhan. Bahwa manusia itu harus merasakan dinamika up and down dalam kehidupan. Harus, saudara. Kalau enggak, ketawa melulu, bisa stroke, saudara. Itu Ratu Elizabeth. Kalau saya menonton cerita tentang kehidupan dia di dalam siaran Netflix, saudara, dia sampai harus istirahat. Kenapa? Karena harus senyum terus di depan umum, sehingga saraf-saraf di pipinya ini menjadi kaku, terlalu tegang, saudara. Nah, jadi saraf air mata itu juga perlu, saudara, untuk membuat semua pekerjaan saraf di dalam wajah kita, ya, dikerjakan, sehingga ada dinamika, saudara. Bayangkan seorang Ratu Elizabeth yang sudah pasti hartanya berlimpah, kekuasaannya nomor 1 di Inggris, Britania Raya, yang membawahi beberapa negara-negara dalam wadah persemakmuran. Tapi sarafnya bisa terganggu karena terlalu banyak senyum. Bayangkan, saudara, di depan umum dia harus senyum, tapi terlalu banyak senyum juga, saraf jadi terganggu, jadi rusak, saudara, sampai dia harus beberapa bulan tidak muncul di depan umum. Nah, berarti Tuhan sudah membuat saraf kita ini semuanya untuk supaya tubuh kita ini sehat dan indah. Katakan amin, haleluya. Ya, saya kembali mengingatkan Anda, kita baca Pengkhotbah pasal ketiga, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Apa itu sudah di bawah langit? Dunia dengan segala isinya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk menembak, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk membeli, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi saudara, ada waktu untuk membenci juga. Dia tahu manusia itu dicubit masih sakit. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu menahan diri dari meluk. Jadi ada kalanya rumah tangga, atau suami harus kerja di luar kota sambil menunggu diuji kesetiaan dalam rumah tangga sehingga akhirnya bisa berkumpul sama-sama di satu kota, saudara. Jadi Tuhan izinkan manusia merasakan jerih payah, saudara.
Tetapi firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal ketiga ayat 10 mengatakan, aku telah melihat pekerjaan diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia, yaitu Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekal dalam hati mereka. Apa itu adalah kekekalan? Itu pengharapan. Dan kasih kita, komitmen kita kepada Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Begitu janji Tuhan kekal bagi kita untuk selama-lamanya. Tetapi dikatakan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi jangan kita menghakimi Tuhan, saudara. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Kaleb sebelum kita memasuki perjamuan kudus. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dalam perjamuan kudus, mari kita angkat roti kita. Bagi yang tidak punya roti perjamuan bisa dengan roti tawar. Saudara angkat. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan tubuh Kristus. Kiranya kekuatan yang baru diberikan oleh Tuhan. Amin. Kita ambil anggur kita, bisa juga dengan teh tawar, saudara ya. Ukurannya sedikit saja. Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, sebagai gembala sidang jemaat, kiranya pembaruan iman terjadi, berkat sukacita mengalir di dalam nama Yesus Kristus, pengharapan yang kuat dalam Kristus Yesus, sehingga buah-buah roh itu Tuhan, buah-buah hikmat itu dapat memelihara kehidupan kerohanian jemaat-jemaat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dan kami berdoa Tuhan, bagi bangsa dan bumi negara Indonesia ini, kiranya rancangan damai sejahtera Tuhan, kekalan firman Tuhan, pekerjaan Tuhan dari awal hingga akhir ini Tuhan, senantiasa melindungi kami, menyelamat kami, membebaskan kami Tuhan dari segala rancangan kecelakaan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Kita semua bangkit berdiri. Saya juga anjurkan kalau bisa tadi perjamuan kudus dalam keadaan bangkit berdiri, tapi kalau tidak apa-apa. Terima berkat firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermasuk berbagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kasih setiamu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya, amin.